hadis yang diriwayatkan juga dalam Musnad Imam Ahmad jilid 1 halaman 402. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wa muhkaratidz dzunub, fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknahu atau hatta yuhliknahu." Berhati-hatilah dari dosa-dosa yang diremehkan atau dosa-dosa kecil. Sesungguhnya apabila ia berkumpul pada diri seseorang, niscaya akan membinasakannya. Rasulullah SAW kemudian membuat perumpamaan tentang hal tersebut, yaitu seperti halnya satu kaum yang singgah di tanah lapang. Ketika tukang masaknya datang untuk memasak makanan, setiap mereka pergi lalu kembali lagi dengan membawa satu ranting. Hingga terkumpullah tumpukan kayu. Mereka pun menyalakan api hingga api itu dapat mematangkan apa saja yang dilemparkan di dalamnya. Riwayat ini teman-teman, riwayat sahih ini menjelaskan kepada kita tentang bukan hanya dosa besar yang harus kita tinggalkan, dosa kecil pun sama. Karena banyak orang bilang ini kan dosa kecil. Enggak. Dosa kecil pun tidak boleh kita anggap remeh. Karena bisa saja dosa kecil itu seperti gunung Uhud, kita nggak tahu. Mungkin sekali lihat haram, sekali ucapin haram, sekali dengarin haram, mungkin bergunung-gunung dosanya, kita tidak tahu. Allahu a'lam. Sebagaimana juga pahala bergunung-gunung, gitu kan? Siapa yang sholati jenazah dapat satu gunung pahala. Siapa yang ngantar jenazah di kuburan sampai dimakamkan dapat satu gunung pahala. Memang pahala juga bergunung, dosa juga banyak diceritakan dengan bergunung-gunung. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis yang dirumpamakan juga masalah gunung ini, orang mukmin kalau berbuat dosa kecil, dia menganggap seperti gunung berat di punggungnya. Dan orang munafik kalau berbuat dosa besar, dia anggap seperti lalat hinggap di hidungnya yang dia usir seperti ini. Maka ada perumpamaan-perumpamaan ini teman-teman sekalian. Nabi SAW kasih perumpamaan, orang yang buat dosa kecil, tapi dia rutin lakukan. Tiap hari kerjanya nonton TV misalnya, dan ada pelanggaran-pelanggaran agama. Tiap hari dengarin ini dan itu. Dia mungkin tidak merasa dirinya berbuat dosa, tapi dosa ini datang karena dia menjadi penyebabnya. Kecil kan. Nabi berikan perumpamaan, dosa-dosa kecil itu bisa membinasakan. Karena diibaratkan seperti satu kaum lagi jalan, kata Nabi SAW. Perumpamaan dosa-dosa kecil yang menumpuk nih, bisa binasakan orang seperti satu suku atau satu kafilah, satu kelompok lagi jalan. Begitu mereka istirahat, tukang masaknya siap untuk masak. Tapi dia butuh ranting, dia butuh kayu untuk membakar api. Lalu diperintahkanlah, dimintalah kepada seluruh yang hadir di kafilah untuk mencari kayu-kayu bakar atau ranting. Kata Nabi SAW, kalau setiap penghuni kafilah itu membawa satu ranting saja, kalau dikumpulkan maka akan jadi banyak dan bisa membakar. Begitulah perumpamaan dosa kecil yang dianggap remeh. Makin jauh dari dosa teman-teman, makin suci hidup kita, makin tenang hati kita, makin khusyuk hati kita. Orang kalau jauh dari dosa, teman-teman kalau mau tahu cirinya orang jauh dari dosa itu, maka dia lebih mudah nangis kalau dengarkan ayat Al-Quran, biar tidak ngerti artinya. Ada peringatan masalah akhirat, nangis, ingat. Seringkali kalau duduk merenung, kalau saya mati gimana ya, itu tanda-tanda keimanan. Berarti dosanya sudah banyak yang bersih itu. Karena selama dosa ada, hati berkarat, nggak bisa. Mau orang tabrakan depan mata kita, kesetrum kah, terpotong kepalanya, nggak tersentuh. Ada orang subhanallah begitu, sudah tsunami depan matanya, gempa besar, nggak tersentuh. Malah setelah itu bangga-bangga menceritakan, oh saya kemarin hadir, saya selamat. Loh, subhanallah. Bukan begitu yang dimaksud. Tapi hal yang besar sampai membuat kau tidak sadar tuh apalagi yang kira-kira mau diperingatkan teman-teman. Nggak bisa. Salah satu ciri orang bersih dari dosa adalah khusyuknya hatinya. Tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah menangis, mudah taubat gitu kan. Selalu merasa rindu untuk beribadah. Kalau kita masih ada dosa teman-teman, ibadah pun malas. Kalau kita masih ada yang malas ibadah, perbanyak istighfar saja. Karena kalau seandainya dosa sudah tidak ada, kita banyak istighfar dan tobat kepada Allah, dengan sendirinya kaki ini mudah melangkah, tangan melakukan, bibir mengucapkan dengan sendiri. Kita bisa istighfar, kita bisa baca Quran, tangan bisa dermawan, kaki melangkah ke tempat kebaikan, itu terdorong dengan sendirinya. Kalau itu tertahan semua karena dosa. Maka kata para ulama, yang paling pertama Allah angkat dari pelaku maksiat, yang tadinya orang ibadah lalu kemaksiat, adalah hilangnya kesempatan dan kenikmatan ibadah. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, saya tahu saya berbuat dosa kecil, itu sudah cukup membuat saya terharamkan sholat subuh di masjid selama sebulan. Dosa kecil satu sudah cukup mengharamkan itu. Jadi kadang-kadang kita rutin buat satu perbuatan tiba-tiba hilang, berarti ada dosa masalahnya. Kalau enggak pasti kita bisa lakukan.
Bahkan teman-teman, lisan ini kalau mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan izin Allah. Allah tidak mudahkan kita ucapkan kecuali memang Allah mau ampuni kita. Kalau Allah tidak mau, tidak akan pernah kita bisa ucapkan itu. Dan penghalangnya dosa. Dosa ini seperti serabut-serabut atau kotoran yang ada di saluran air. Antum harus angkat itu. Dan angkatnya adalah taubat nasuha. Setelah itu jangan lagi terjerumus dalam dosa. Karena amal soleh itu dimulai dengan keikhlasan. Karena tidak akan diterima kecuali keikhlasan, ketulusan, dan diakhiri dengan kegembiraan. Kalau dosa dimulai dengan ketakutan, diakhiri dengan penyesalan. Maka nggak ada gunanya. Walaupun dosa kecil. Teman-teman harus belajar. Coba terapi diri, tinggalkan. Dan Anda lebih tahu dosa-dosa yang Anda lakukan sehari-hari. Tinggalkan demi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya untuk Allah Subhanahu wa taala tinggalkan. Antara bapak ibu dengan Allah. Coba belajar. Seminggu tinggalkan. Tutup semua keran-kerannya. Dan ibadah yang sudah ada, sholat, ini kerjakan aja. Nanti akan terasa sendiri imannya naik. Saya pernah kasih timbangannya itu kan. Kalau amal soleh kita dengan dosa kita, ya, kalau kita ibaratkan dua timbangan begitu, ya, masih berimbang, ini nggak enak, ini nggak enak. Sholatnya nggak khusyuk, dosanya juga nggak enak dia buat, karena dia tahu dirinya juga ibadah. Kalau dosanya lebih banyak, amal solehnya sedikit, tambah nggak khusyuk. Biar dia mau tutup matanya, dia mau coba, nggak bisa khusyuk, karena dosanya masih lebih banyak. Tapi kalau kita balik, dosanya turun, amal solehnya naik. Dari sini ada kehusyuan. Tidak bisa ketemu dua ini. Nggak bisa ketemu. Ini seperti minyak sama air. Kalau bapak ibu masih mau beribadah dan masih buat dosa, tidak bisa ketemu. Dua-duanya nggak enak. Saya pernah kasih contoh itu. Kalau ada orang sholat berjamaah di masjid, tapi dia juga mabuk. Gabung antara sholat dengan mabuk misalnya. Dia mabuk jam 2 malam. Dia tahu jam 4 subuh, sebentar lagi subuh. Nggak enak mabuknya. Hah? Dia mabuk sambil pikir, kapan azan nih? Jadi ibadahnya terganggu, juga maksiatnya tidak enak, gitu kan? Tapi kalau ada orang tidak pikir sholat, dia mabuk sampai jam 8 pagi, dia nggak pusing. Kan itu. Maka ini harus dipahami, maka tidak akan ketemu keduanya. Ya, sekali jadi orang baik-baik sekalian, hijrah sekalian. Jangan peduli perkataan orang. Sudah berapa kali saya bilang, kau alim ya, kau berubah ya. Iya, saya baru tahu sekarang. Kalau saya tahu dari dulu saya hijrah. Ya. Ayo kita yuk ke karaoke. Enggak, saya sudah enggak hadir lagi. Oh kamu alim? Iya, sekarang saya sudah ikut pengajian. Ikut pengajian saya yuk. Ya. Balik dakwahi dia. Gitu kan. Coba kamu datang, dengarin sekali. Saya sudah tersentuh gara-gara kisah ini dan kisah itu misalnya. Maka itu Allahu a'lam jauh lebih baik buat kita.